Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Nur Hayati Siregar dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Hilman Fatur Rahman bersama rekan anggota kelompok saya, Ali Pagifari Yuliadi dan Panca S. Arifa, akan mempresentasikan critical review atas sebuah artikel jurnal akuntansi yang berjudul The Influence of Digital Transformation, Internal Control, and Earning Management on Tax Avoidance yang diterbitkan di Jurnal Akuntansi dan Auditing atau JAA, volume 22 nomor 1 tahun 2025. Jurnal ini terakreditasi Sinta 2 dari Universitas Diponegoro. Selain critical review, kami juga akan menyampaikan proposal replikasi sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. Berikut adalah agenda yang akan kami bahas. Yang pertama, kami akan mengidentifikasi komponen utama artikel ini, mulai dari variabel, teori, metode, sampel, hingga hasil penelitian. Kemudian yang kedua, kami akan menjelaskan kerangka teori dan konseptual yang digunakan. Dan yang ketiga, kami akan melakukan critical review, yaitu membahas kekuatan, kelemahan, dan research gap. Keempat, kami akan memaparkan proposal replikasi beserta modifikasi variabel dan hipotesis yang terbaru. Dan kelima, kami akan membandingkan secara sistematis antara rancangan artikel asli dengan proposal replikasi kami. Baik, mari kita mulai dari identifikasi artikel. Untuk artikel ini ditulis dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi dan terbit di jurnal yang terakreditasi Sinta 2. Artikel ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu transformasi digital, pengendalian internal, dan manajemen laba berbasis akrual. Variabel dependennya adalah tax avoidance atau penghindaran pajak, yang kita ukur menggunakan effective tax rate atau ETR. Nah, dari sisi teori, artikel ini berlandaskan pada agensi teori dari Jensen dan Mackling pada tahun 1976 serta signaling teori. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan regresi linear berganda dan data panel menggunakan SPSS dan teknik purposive sampling. Sampelnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2019 hingga 2023. Nah, hasil utamanya yaitu transformasi digital dan pengendalian internal terbukti menurunkan tax avoidance, sedangkan manajemen laba terbukti meningkatkan tax avoidance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita masuk ke kerangka teori. Ada dua teori utama yang menjadi landasan artikel ini. Pertama, agensi teori. Teori ini menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal menciptakan asimetri informasi, yang kemudian membuka peluang bagi manajer untuk memanfaatkan celah pajak demi kepentingan pribadi. Yang kedua, signaling teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan dengan kematangan digital yang tinggi dan pengendalian internal yang kuat akan mengirimkan sinyal positif terkait kepatuhan pajak kepada regulator maupun investor. Nah, berdasarkan dua teori ini, maka transformasi digital dan pengendalian internal diharapkan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sementara manajemen laba diharapkan berpengaruh positif. Next, boleh? Nah, kemudian dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbasis data panel. Sampelnya adalah perusahaan manufaktur di BEI periode 2019 sampai 2023. Dipilih menggunakan purposive sampling. Nah, metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan OLS menggunakan SPSS, disertai uji asumsi klasik. Untuk pengukuran variabel, tax avoidance diukur menggunakan ETR. Manajemen laba diukur menggunakan Modified Jones Model melalui akrual diskresioner dan pengendalian internal diukur menggunakan indeks COSO framework yang terdiri dari 5 komponen. Next. Nah, berikut adalah hasil penelitian.
Pertama, transformasi digital berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Artinya, semakin tinggi tingkat digitalisasi perusahaan, semakin transparan operasinya, sehingga celah untuk manipulasi fiskal semakin sempit. Kedua, pengendalian internal juga berpengaruh negatif. Sistem pengendalian yang kuat membatasi ruang gerak manajer dalam melakukan tax planning yang agresif. Ketiga, manajemen laba berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Manajer yang berperilaku oportunistik dalam pelaporan laba cenderung juga melakukan penghindaran pajak. Next. Sekarang kami akan menyampaikan critical review, dimulai dari kekuatan artikel ini. Pertama, penggunaan data panel selama 5 tahun dari 2019 sampai 2023 cukup memadai untuk menangkap tren jangka menengah dan mengurangi bias cross-seksional. Kedua, kombinasi variabel yang digunakan memiliki novelty yang tinggi. Transformasi digital, pengendalian internal, dan manajemen laba jarang dikaji secara bersamaan dalam satu penelitian. Ketiga, penggunaan modified Jones model sebagai proksi manajemen laba merupakan standar yang teruji dan dapat dibandingkan secara internasional. Terakhir keempat, uji asumsi klasik dilakukan secara lengkap. Normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Sehingga regresi lebih dapat diandalkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, namun kami juga menemukan beberapa kelemahan yang perlu dikritisi. Yang pertama itu adalah sampel hanya mencakup sektor manufaktur, sehingga generalisasi ke sektor lain sangatlah terbatas. Yang kedua adalah proksi transformasi digital yang berbasis tekstual laporan tahunan rentan terhadap bias positif, karena perusahaan cenderung melaporkan hal-hal yang baik-baik saja. Ketiga, penelitian ini tidak membedakan manajemen laba, akrual, dan real. Padahal keduanya memiliki implikasi yang berbeda terhadap tax avoidance. Yang keempat, periode penelitian yang mencakup 2020 hingga 2021 tidak mengontrol dampak kebijakan insentif pajak akibat COVID-19 tahun kemarin yang berpotensi menjadi confounding variable. Yang kelima, tidak ada variabel moderasi, sehingga mekanisme hubungan antara variabel kurang tergambar dengan jelas. Dari kelemahan-kelemahan inilah muncul research gap. Yang pertama itu adalah sektor perbankan belum diteliti dalam konteks ini. Yang kedua, perbedaan BUMN dan swasta sebagai mekanisme governance belum dianalisis. Ketiga, peran kualitas audit sebagai moderator sangatlah terbatas. Yang terakhir, peran kualitas audit sebagai moderator yang terakhir adalah perlu dibedakan antara manajemen laba dan akrual karena implikasinya terhadap tax avoidance berbeda. Kemudian berdasarkan riset gap tersebut, kami mengusulkan proposal replikasi dengan judul Pengaruh Transformasi Digital dan Manajemen Laba Real terhadap Tax Avoidance dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Studi perusahaan sektor perbankan BI 2020 hingga 2024. Adapun hipotesis yang kami ajukan adalah ada 4. Yang pertama adalah transformasi digital berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Semakin tinggi digitalisasi perbankan, maka semakin rendah tax avoidance. Hipotesis yang kedua adalah manajemen laba real berpengaruh positif terhadap tax avoidance, mana manipulasi aktivitas real memberi insentif minimisasi pajak. Yang ketiga, kualitas audit modernisasi hubungan transformasi digital dengan tax avoidance. Di mana auditor Big Four memperkuat efek transparansi digital. Dan yang keempat adalah kualitas audit modernisasi hubungan manajemen laba real dengan tax avoidance, di mana auditor Big Four mengurangi praktik manajemen laba real sehingga juga mengurangi tax avoidance. Next. Berikut perbandingan sistematis antara artikel asli dengan proposal replikasi kami. Dari sisi objek, artikel asli menggunakan perusahaan manufaktur BI
Sementara replikasi kami menggunakan sektor perbankan BEI. Kemudian di variabel independen, artikel asli menggunakan digital transformation, pengendalian internal, dan manajemen laba akrual. Replikasi kami menghilangkan pengendalian internal dan mengganti manajemen laba akrual dengan manajemen laba real. Penambahan utama ada pada variabel moderasi, yaitu kualitas audit menggunakan dummy Big Four yang tidak ada di artikel asli. Proxy tax avoidance juga diperluas. Selain ETR, kami menambahkan cash ETR. Metode analisis ditingkatkan dari OLS sederhana menjadi fixed effect panel, moderate regression analysis atau MRA, dan GMM. Periode penelitian juga diperbarui dari 2019 hingga 2023 menjadi 2020 hingga 2024. Next. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan kesimpulan. Artikel JAA 2025 ini berhasil membuktikan bahwa transformasi digital dan pengendalian internal terbukti menurunkan tax avoidance, sementara manajemen laba meningkatkannya. Kekuatan utama artikel ini terletak pada data panel 5 tahun, novelty kombinasi variabel, dan proxy yang terstandarisasi. Namun terdapat keterbatasan pada cakupan sektor, kesederhanaan proxy digital, dan ketidakpembedaan jenis manajemen laba. Oleh karena itu, proposal replikasi kami mengembangkan penelitian ini dengan fokus pada sektor perbankan saja, menggunakan manajemen laba real, menambahkan moderasi kualitas audit, serta memperkuat metode analisis dengan fixed effect dan GMM. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, kami bisa dipersilahkan. Terima kasih.